Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan apa dikatakan oleh Dr. Tifa. Ya kan, sebelumnya saya akan beritahukan bahwa tadi pagi kami ya tanggal 25 ya. Tanggal 25 Agustus ini kami kembali ke Propam dengan memasukkan surat keberatan dengan jawaban Propam terhadap surat pengaduan dan permohonan audiensi kami. Kenapa demikian? Karena di surat kami yang pertama, pengaduan, kami itu mengadukan karwasidik dalam hal ini sehubungan dengan surat yang dikeluarkan, yaitu surat SP3D yang hasil gelar perkara kemarin, ya kan, yang diinformasikan pada kami, yang menyatakan bahwa penghentian penyelidikan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dan sesuai dengan yang kami ketahui, baik di undang-undang maupun di peraturan yang berlaku yang bagaimana ya, itu tidak disampaikan, ya kan. Yang jelas dari awal kami katakan bahwa pemeriksaan laboratorium pada taraf atau pada posisi Dumas itu adalah pelanggaran Perkap, peraturan Kapolri. Nah, itulah peraturan yang berlaku. Itu tidak disinggung. Jelas kami tahu bahwa itu memang ada pelanggaran Perkap, khususnya Perkap nomor 10 tahun 2009, ya kan, tentang pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan TKP dan barang bukti melalui laboratorium forensik, khususnya pasal 10 dan pasal 79, 80 dan sebagainya. Itulah sebenarnya ketentuan yang berlaku. Dengan itu dilanggar, tapi statement yang dikatakan oleh surat tersebut mengatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi alasannya malah masalah barang bukti, bukan menyebutkan perincian dari ketentuan tersebut. Barang bukti itu seharusnya diujinya di pengadilan, bukan di dalam gelar perkara yang memasalahkan tentang prosedur dan SOP dari pemeriksaan laboratorium dan pemberhentian penyelidikan. Nah, surat yang kami dapatkan tanggal 7 Agustus yang kami terima baru kemarin, kira-kira 15 hari setelah itu, ya kan, itu menyatakan bahwa oleh Propam sudah dirujuk atau dimintakan untuk diproses di Biro Wasidik. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan. Kami melaporkan Propam itu bukan melaporkan penyidik atau penyelidik. Yang kami laporkan adalah institusi atau unit dari kepolisian itu sendiri. Oleh sebab itu kami laporkan di Propam. Tetapi diarahkan, dirujuk, ya kan? Dikatakan di sini bahwa telah dilimpahkan ke Biro Wasidik Barreskrim Polri. Bagaimana mungkin kami melaporkan Biro Wasidik tetapi disuruh menindaklanjuti adalah Biro Wasidik. Oleh sebab itu kami keberatan dengan surat itu, tadi pagi kami ajukan. Kami ajukan, yaitu surat di sini dikatakan adalah, saya bacakan, yaitu kami ajukan pengaduan berikutnya, tapi pengaduan atas keberatan dilimpahkannya pengaduan dan permohonan audiensi Pedumas, yaitu kami, ke Biro Wasidik. Ya, itu yang kami, dan diterima, ya kan, oleh Andika Novianto pada tanggal 25 Agustus 2025 tadi pagi. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kami akan sampaikan bahwa kami menyampaikan surat kemarin waktu di UGM, itu juga sudah direspon oleh UGM. Ini responnya ya, ini surat ini. Ya kan? Ya, yaitu tanggal 21 Agustus 2025 juga, yang mana semua dokumen yang kami mintakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi publik, yang mana kita mengajukan ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada. Kami ajukan
Ya, itu sesuai prosedur kami ajukan dan dijawab seketika bahwa mulai dari ijazah S1 dan sebagainya ya, itu semuanya telah diberikan pada Polda, dalam arti bukan dalam penguasaan UGM lagi, tapi sudah penguasaan Polda Metro Jaya. Ya, mulai dari ijazah S1, transkrip nilai, skripsi, registrasi sebagai mahasiswa, absensi, perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil, bukti bayar dan sebagainya sesuai dengan permintaan kami, dijawab bahwa ini adalah sudah dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Nah, dengan dasar surat ini, ya kan, kami akan mengajukan permohonan izin dari Presiden Republik Indonesia, dalam ini Pak Prabowo Subianto, ya kan, untuk memberikan izin untuk mendapatkan data-data yang kami minta di UGM, yang mana sekarang di dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Kenapa kami lakukan demikian? Karena itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya kan, kalau saya boleh bacakan juga undang-undangnya di sini yang mengatakan bahwa semua yang masuk di dalam proses kepolisian, pengadilan, kejaksaan, Mahkamah Agung, KPK, jika dalam proses hukum, KPU, bukan KPK, bukan KPU. Iya, KPK dan sebagainya, dalam proses hukum, ya kan, itu jika kita ingin mendapatkan, kita bisa mengajukan yaitu ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Polda Metro Jaya, tetapi harus mendapatkan izin dari Presiden. Oleh sebab itu, besok pagi kami akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dan hal itu diatur oleh pasal 18 ayat 3 dan 4 di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Jadi kami sesuai prosedur. Ya kan? Dengan izin Presiden nanti kami akan mengajukan permohonan ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Polda Metro Jaya. Itu yang kami akan lakukan. Yang berikutnya, ya kan, sesuai dengan keterangan Dr. Tifa tadi, bahwa ada ijazah sarjana muda yang masih ditahan, masih dipegang, masih dalam penguasaan UGM. Oleh sebab itu kami ingin mengajukan lagi, bukan ingin mengajukan lagi, akan mengajukan lagi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada tentang ijazah sarjana muda tersebut. Karena hal itu sudah disampaikan, tersebar di publik bahwa ada ijazah sarjana muda, yang mana di sini tidak disebut bahwa ijazah sarjana muda itu dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Berarti masih dalam penguasaan UGM. Oleh sebab itu kami ingin mengajukan surat kembali khusus untuk meminta ijazah sarjana muda tersebut. Saya rasa itu sudah apa? Oh ya, kami sudah mengajukan hampir sebulan yang lalu, yaitu untuk RGP umum ya. Gelar pendapat umum di DPR RI, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban maupun respon yang jelas. Sedangkan proses hukum di Polda sekarang ini sudah dalam proses yang maraton. Oleh sebab itu, minggu depan, insya Allah kami akan datang langsung ke Komisi 3 untuk mempertanyakan, bahkan untuk meminta untuk diseriusin. Karena ini sudah masalah nasib orang. Ya, dan jelas bahwa masalah ini bukan hanya masalah 12 orang yang sekarang lagi diproses di Polda, tetapi juga sudah merupakan isu nasional. Jadi sudah merupakan masalah bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh artinya diabaikan begitu saja. Ya kan? Sebagai Komisi 3, sebagai lembaga yang kompeten,
lembaga yang harus menindaklanjuti masalah ini, ya kan, sebagai penengah, sebagai apapun juga, kami mohon untuk segera diadakan RGP umum, dan harapan kami dihadapkan dari semua pihak terkait, termasuk dari kepolisian, termasuk dari pihak Joko Widodo, termasuk dari pihak pelapor pendamping yang tidak jelas itu semua. Oke, terima kasih. Ya, ini karena launching itu ada sesuatu yang legal ya, bukan sesuatu yang melanggar hukum, maka kami juga akan persiapkan beberapa satuan keamanan, ya kan, baik yang kita bentuk maupun dari masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat juga tidak mau adanya gangguan-gangguan sehubungan dengan launching sesuatu yang sifatnya tidak ada pelanggaran hukum. Untuk bedah buku, untuk launching buku itu adalah suatu yang lumrah, bukan suatu pelanggaran. Jadi siapapun juga yang melakukan hal-hal yang sifatnya mengganggu, apalagi secara fisik dan sebagainya, jelas kita akan laporkan kepada kepolisian, ya kan. Selain kita juga internal kita bentuk tim keamanan, karena sudah berpengalaman kami ya. Sebelumnya kami diganggu, walaupun secara official yang dia lakukan. Begitu. Ada lain? Apakah pemeriksaan Dr. Tifa itu sudah selesai? Karena Rismond itu diperiksa lagi hari ini. Silakan. Iya, saya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Rismond ya. Yang saya tahu saya mendampingi Egy Sujana dan Dr. Tifa dalam hal ini, karena saya dan beberapa teman ini adalah pengacara dua orang tersebut. Yang mana dia ini, iya, dan kita konsisten ya dari awal, karena ini adalah masalah ijazah. Oleh sebab itu dari awal, jika ijazah itu tidak ditampilkan dan ditunjukkan, yang mana jelas-jelas menurut UGM dan menurut dari pihak Polda sendiri bahwa ijazah itu sudah di dalam penguasaan Polda, berarti kan ada di Polda. Kalau memang ini adalah benar-benar penegakan hukum dan proses hukum yang wajar, apa salahnya ditunjukkan pada orang yang calon ditersangkakan, terlapor, calon ditersangkakan, ya kan? Apa salahnya? Mereka berhak tahu, karena mereka ini adalah orang yang dirugikan. Ya lucu kan, orang yang dirugikan dituduhkan sesuatu, tapi tidak boleh melihat sesuatu itu, ya kan? Makanya berkali-kali kami katakan ada banyak keanehan di sini. Dari awal ada orang menanyakan ijazah, malah disikapi dengan membayar lawyer. Berarti kan kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Orang bertanya kok bayar lawyer gitu loh. Kok hire lawyer? Berarti ada apa? Karena tidak ada pelanggaran hukum dalam bertanya ini. Kan begitu. Berarti diduga ada sesuatu yang disembunyikan. Itu logika awam aja, tidak perlu logika hukum. Ya. Apa? Ya, kami tambahkan bahwa ini serius banget ya masalah ini ya. Kami tetap ingin meminta dokumen-dokumen yang dikatakan oleh UGM telah dikuasai oleh pihak Polda. Dan proses sesuai undang-undang itu akan kami perlakukan, bahwa untuk mendapatkan dari lembaga hukum itu, karena ini dalam proses hukum, maka harus melalui izin. Izin dari siapa? Dari presiden. Oleh sebab itu, kami akan minta izin pada presiden untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu. Dan kami yakin jika izin itu kami dapatkan, pihak Polda harus menunjukkan, karena yang meminta adalah pemimpin tertinggi di negara ini yang membawai, baik itu kepolisian, TNI, dan yang lain-lain. Ya, kalau tetap diabaikan ya tidak tahu. Kalau seandainya itu izin presiden tapi diabaikan, ya saya tidak tahu apa yang terjadi, begitu, pembangkangan atau apa begitu. Ya, mungkin dilanjutkan oleh beliau. Ya. Baik, saya tambahkan ya. Jadi pernyataan dari Rektor UGM yang sangat kontroversial dan
apa yang disampaikan oleh beliau ini justru malah menimbulkan polemik baru ya, karena ada sarjana muda dari Joko Widodo ini, dan jelas kami akan menuntut ya keterbukaan informasi publik itu. Karena dari surat yang sudah kami layangkan kepada Universitas Gadjah Mada, memang karena kami tidak tahu ya bahwa ada program studi sarjana muda yang ternyata diakui oleh Rektor UGM itu dijalani oleh Joko Widodo dan tidak ada di daftar di pengelola informasi dan dokumentasi utama yang menurut pengakuan yang sudah disampaikan melalui surat resmi dari Universitas Gadjah Mada, mereka juga tidak menyebutkan tentang ijazah sarjana muda. Oleh karena itu kami akan bersurat kembali, kami akan menuntut keterbukaan informasi publik dari Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya khususnya kepada masalah ijazah sarjana muda ini ya. Jadi kami akan bersurat lagi dan kami tentu saja juga akan sampaikan kepada Presiden apabila memang UGM berkeberatan untuk menyampaikan ijazah sarjana muda Joko Widodo tersebut. Berikutnya adalah yang saya khawatirkan adalah mengapa pernyataan atau konferensi pers ataupun podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM beserta jajarannya itu sangat berdekatan dengan peristiwa pre-launching dari buku Jokowi's White Paper yang kami adakan tanggal 18 Agustus 2025. Kesan kami ya sebagai masyarakat, ada pihak yang sengaja membenturkan antara RRT, Roy Suryo Rismond dan Tifa dengan pihak Rektor UGM. Jadi seakan-akan Rektor UGM itu menjadi tameng yang diadu langsung head to head dengan kami. Dan bukannya dari pihak yang bermasalah ini, pihak yang dipertanyakan oleh rakyat Indonesia yang diduga melakukan pemalsuan ijazah ini, bahkan sekarang tambah lagi keberadaan dari ijazah sarjana mudanya kami pertanyakan dan kami akan tuntut keterbukaannya sampai dibuka. Jadi sekarang bukan lagi hanya satu ijazah yang kami pertanyakan dan kami akan tuntut keterbukaannya, yaitu ijazah sarjana dari Joko Widodo. Kami tambahkan lagi, kami juga akan menuntut adanya ijazah sarjana muda dari Joko Widodo. Sebab itulah yang menjadi peraturan dari seseorang yang saat ini ternyata diakui oleh Rektor UGM mengikuti program sarjana muda baru kemudian lanjut kepada program sarjana, berarti dia harus punya ijazah sarjana muda dan itu sejak hari ini akan kami tuntut kejelasannya. Terima kasih. Ya, demikian tadi penjelasan dari Dr. Tifa dan rekan kami Habib Al-Katiri. Mudah-mudahan kita akan terus maju menegakkan keadilan. Dan untuk itu kami mohon doa dari para pemirsa sekalian, semoga Allah meridhoi segala langkah kami semuanya demi tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, memang di sini saya tambahkan ada beberapa hal. Masalah sarjana muda ini bukan masalah yang ringan ya. Artinya ada pengakuan akhir ya kan dari rektor sendiri bahwa memang ada ijazah sarjana muda. Ini satu isu yang baru, yang mana isu ini tetap akan kita tindak lanjuti, itu jelas. Ya kan? Kemudian ada beberapa yang seharusnya pada waktu dekat ini yang kami akan lakukan, yaitu kami akan datang langsung ke DPR khususnya Komisi 3, ya, tidak menunggu undangan dari mereka. Kami akan datang langsung untuk meminta dengan sangat untuk dilakukan RGP, rapat dengar pendapat langsung, karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh kami supaya benar-benar diadakan satu gelar atau satu audiensi atau gelar dengar pendapat di sana, yang mana agar seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengetahui apa yang terjadi. Karena gelar perkara kemarin itu tertutup, tidak diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan diadakan
audensi di Komisi 3 DPR RI, maka akan memberikan satu informasi, memberikan satu keterangan sangat terbuka, terbuka-terbukanya, ya kan, agar rakyat Indonesia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Karena sampai saat ini carut-marutnya masalah yang sampai saat ini di mana-mana itu hanya karena ya Bapak Jokowi bertahan untuk tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan diberikan disita oleh Polda Metro Jaya, sehingga kalau ada orang bertanya kenapa ijazahnya lagi pada yang bersangkutan, akan dikatakan bahwa ijazahnya tidak ada di tangan beliau, tapi di tangan sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Bukan hanya ijazah, tapi juga dokumen-dokumen lain. Ya kan? Nah, tujuan kami besok untuk mengajukan surat izin ke Presiden Prabowo itu bukannya hanya karena kami pengaduan, tapi itu sudah merupakan amanat dari undang-undang itu sendiri, yaitu pasal 18 ayat pasal 18 ayat 3 dan ayat 3 dan 4. Ya kan? Jika dalam proses hukum baik itu oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun KPK, maka untuk mendapatkan informasi itu, untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu, kita harus mendapatkan izin dari Presiden. Dan insya Allah Presiden akan memberikan izin untuk kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga kami bisa mengkonfirmasi atau mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Barreskrim kemarin. Nah, selain itu kami juga akan mengajukan surat untuk meminta dokumen khususnya ijazah yang dilegalisir ya pada KPU, baik itu KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun KPU Pusat. Karena setiap lembaga itu, karena itu lembaga publik yang tentunya ada namanya pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kami akan mengajukan pada mereka untuk mendapatkan fotokopi ijazah yang dilegalisir yang digunakan waktu itu untuk persyaratan menjadi pejabat, yaitu menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi kami dalam waktu dekat ini kami juga akan mengajukan agar supaya terang benderang, karena faktanya ijazah yang selama ini itu penggunaannya adalah yang sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sebagai presiden, itu semuanya ada di KPUD maupun KPU Pusat. Jadi kami mengajak, dan mereka harus sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus merespon permintaan kami tersebut. Jika tidak, kami akan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Terima kasih.